balas dalam bahasa Indonesia. Ya. Bagaimana caranya agar Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera? Kalau bisa, kita nggak perlu ada di sini. Ya, betul. Agar Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Peningkatan kualitas pendidikan agar sumber daya manusia lebih efisien. Udah pinter. 2. Pengembangan ekonomi kreatif, industri, dan teknologi agar tercipta banyak lapangan kerja. Lapangan kerja. 3. Pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. 4. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. 5. Peningkatan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk seluruh masyarakat. 6. Pembangunan infrastruktur yang merata. 7. Penegakan hukum yang adil dan perlindungan. Ini bisa jadi staf khusus nih. Makasih ya. Iya, iya. Oke, ya. Saya ingin jawab sebagian. Pertama tentang bagaimana situasi masyarakat kita yang terpolarisasi dan bagaimana gerakan rakyat merespon itu. Bapak Ibu sekalian, saya usul soal polarisasi ini. Apa polarisasi itu? Polarisasi itu adalah terbuat kutub-kutub akibat berbeda pilihan. Akibat beda pilihan. Dan di dalam politik akibat perbedaan pilihan bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Sesudah pemilu kemarin ada berapa pasang? 3. Ada 3 pasang bukan? Nah, bagian dari tugas gerakan rakyat semua adalah menjangkau semua. Caranya menjangkau semua bagaimana? Saya usul Bapak Ibu, tidak usah dalam bentuk semata-mata kritik, tapi dalam bentuk yang semua akan setuju. Semua program baik pemerintah harus dilaksanakan sampai tuntas. Dan ajak semuanya untuk mendorong agar terlaksana tuntas. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta terlaksana. Rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum banyak berapa sekolah yang belum dapat. Grobogan berapa? Banjarnegara berapa? Wonogiri berapa? Sehingga Bapak sekalian, ketika kita bicara pasca pemilu, kita tidak mempolarisasi, justru mengajak semua, yuk kita pastikan bahwa berjalan. Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi mendasar. Rencananya membangun, ini Pak Prof. Zainal mungkin ingat 300 fakultas kedokteran. Banyak dikritik. Usul saya enggak usah dikritik, ditagih saja sekarang. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Ditagih aja, mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Tagih, dan tagih itu tidak boleh dikriminalisasi karena itu hanya menagih Bapak Ibu. Tidak mengkritik. Rencana pembangunan ekonomi pertumbuhannya 8%. Mari kita tagih 8% pertumbuhan ekonomi itu. Karena hati yang disentuh selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Ini pelajaran tentang keadilan, ini pelajaran tentang keberpihakan, ini pelajaran tentang ketakwaan. Karena selama 1 bulan kita merasakan betul proses menuju derajat ketakwaan yang lebih baik.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kita mengarah menuju takwa, dan 1 bulan itulah yang kemudian menjadi bekal memasuki bulan Syawal. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, maka 1 bulan kemarin itu adalah kurikulum intervensi. Masuk bulan Syawal ini, saya melihat ini buat ibu bapak guru ada peran strategis menjadikan pengalaman sosial saat Lebaran sebagai bahan refleksi di ruang kelas. Jadi ibu bapak guru, kalau anak-anak kembali sesudah musim Lebaran, jangan cuma ditanya begini, bagaimana liburannya kemarin? Ya itu baik-baik saja, tapi tidak cukup. Tapi tanya begini, apa yang kamu pelajari dari pertemuan halal bihalal? Apa yang kamu pelajari dari permintaan maaf lahir dan batin? Dari situ, anak-anak akan merasakan bahwa belajar itu bukan dari tulisan yang ada di papan tulis, bukan sekedar dari lisan gurunya, tapi belajar itu dengan melihat fenomena dan mengambil hikmah dari fenomena. Jadi, pelukan nenek, pelukan ibu, kehangatan kumpul keluarga, obrolan keluarga jadi bahan pelajaran. Tidak terlewat begitu saja. Ditambah lagi Mas sekalian, kita punya tradisi mudik. Walaupun kalau di Jogja ini hampir semuanya ansor gitu ya. Kalau di Jakarta mayoritas muhajirin di sana itu. Jadi kalau sudah waktu Lebaran ya semua keluar. Kalau Jogja barangkali bagian menampung ini yang paling pergi. Nah, mudik ini ibu sekalian jadikan sebagai bahan pelajaran di ruang kelas. Ketika anak-anak mau berangkat mudik, mau berangkat keluar kota, pesankan, nah nanti di jalan kau jangan buka HP terus, lihatlah keindahan perjalanan di perjalanan pulang, yang naik bis, yang naik kereta, yang pakai pesawat, yang naik mobil, sepanjang jalan lihatlah Indonesia. Jangan kita sepanjang jalan lihat HP. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya, viral di media sosial kalau kita melihat ya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, teman-teman. Ini sedang di sebuah acara, dan kemudian yang menarik adalah ketika AHY berserta dengan ketua Danantara dan rombongan, teman-teman, ya, menghampiri sebuah pameran robot AI, teman-teman. Ini menarik ya. Dan di sana hal yang mengejutkan adalah ketika AHY mempertanyakan atau bertanya kepada robot AI tersebut. AHY mengatakan bagaimana caranya agar Indonesia itu bisa menjadi negara maju atau bisa maju, teman-teman. Dan mengejutkan adalah sekaligus menampar para pejabat, teman-teman, ya. Bagaimana jawaban robot AI ini ya sangat mengejutkan. Jawabannya adalah yang pertama itu bagaimana peningkatan pendidikan yang berkualitas, kemudian bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, bagaimana menggunakan atau mengelola sumber daya alam dengan baik, bagaimana infrastruktur pendukung dengan luar biasa, dan sebagainya. Itu adalah jawaban dari robot AI yang dipamerkan tersebut, teman-teman. Ini menarik ya, bagaimana hal tersebut ya, bahkan robot tersebut mengatakan bahwa untuk menjadi negara maju ya perlu pemberantasan korupsi, teman-teman. Dan ini menampar para pejabat ya, yang nakal-nakal, teman-teman. Bagaimana AHY mempertanyakan hal tersebut dengan luar biasa jawaban daripada robot AI tersebut, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa ya.
Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Anies dengan AHY ini sungguh dramatis ya. Bagaimana AHY yang sempat menjadi bakal calon ya, wakilnya Anies teman-teman, dan kemudian harus terpisah lantaran Caimin penggantinya ya. Dan ini tidak lain ya, bukan karena Anies sendiri teman-teman, melainkan karena ketua-ketua partai yang mendukung Anies kala itu, yaitu Surya Paloh ya. Kalau kita melihat ya, saya melihat setiap komenan di media sosial saya teman-teman, dan ini sangat menarik bagaimana harapan rakyat, harapan para pendukung Anies ini agar AHY dan Anies ini kembali bersatu, kembali membuat gebrakan ya di pemilu 2029 nanti. Bagaimanapun Anies AHY ini adalah sesosok pemimpin yang sangat hebat ya, kedua sosok pemimpin yang sangat muda ya, berkompeten, yang luar biasa cerdas, jenius, dan luar biasa teman-teman. Dan ini menarik jika 2029 nanti AHY dan Anies ini maju teman-teman, ini menjadi lawan terberatnya Prabowo Gibran ya. Kalau kita melihat kan bagaimana Prabowo sebagai incumbent ya, yang cocok melawannya adalah Anies dan AHY teman-teman. Semoga saja ini bisa terjadi ya. Bagaimana menurut